Shalom semuanya. Ya, apa kabar teman-teman? Bro and sis, Bapak Ibu, apa kabar? Semua sehat? Ya, sekalipun cuaca di luaran sana agak-agak dingin, tapi kita mau tetap bersemangat karena sukacita yang sesungguhnya lahirnya dari dalam hati kita. Amin. Yuk, sebelum kita memulai sharing, sebelum kita sharing teman-teman, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau tetap baik, bahkan selamanya baik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Roh Kudus berbicara buat setiap kami, sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Beri pengertian buat setiap kami, untuk kami bisa melakukan kebenaran-Mu, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk sharing. Saya nggak tahu nama saya begitu lengkap sekali dipanggil tadi ya. Padahal saya bilang, gak usah lengkap-lengkap, gak usah pakai gelar-gelaran. Itu cuma gelar akademis saja ya, yang dipakai di urusan penting-penting gitulah ibaratnya ya. Tapi apapun itu, kita tetap mau bersyukur ya. Karena kemarin kan dihubungin, apa namamu, gelarmu apa gitu. Udah gak usah pakai gelar-gelaran, rasanya dipanggil Duma aja tuh udah seneng, udah bersyukur. Kita punya nama ciri khas sendiri-sendiri, bener gak teman-teman? Ya kan? Kita kalau dipanggil nama itu kayaknya seneng gitu ya. Jadi apapun sebutannya kita, apapun nama panggilan kita tetap mau bersyukur, bersukacita. Itu nama terbaik yang diberikan oleh orang tua kita. Amin teman-teman. Ya, hari ini saya mau buat sebuah sesi teman-teman. Ini judulnya sering banget disebutkan khususnya di kalangan anak muda. Gimana sih gitu aja kamu gak move on dong gitu kan. Padahal dia gak tahu kita sedang berdarah-darah ketika melewati prosesnya. Benar gak teman-teman? Kita gampang nyebutin move on tema ini, tapi waktu melewati prosesnya kita itu kadang babak belur. Benar gak? Tapi hari ini kita mau belajar, bicara move on tidak hanya bicara tentang relationship teman-teman. Enggak sama sekali. Tapi bicara move on itu bicara banyak hal dalam diri kita. Bicara pekerjaan, bicara tentang keluarga, bicara tentang bisnis, bicara tentang banyak hal. Jadi bicara tentang move on itu bukan cuma bicara tentang relationship. Itu cuma bagian terkecil dalam diri kita. Ada banyak aspek yang perlu kita terus bergerak, maju, melihat ke depan. Amin teman-teman. Ya, move on itu bicara tentang personal. Ya, itu bicara tentang personal, jadi itu bicara sesuatu yang penting dalam diri kita. Ya. Tidak hanya bicara tentang relationship, tapi bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita berpindah kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi ada sebuah perintah, ada sebuah action, ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Kita tidak akan pernah move on kalau kita tetap stay di tempat yang sama. Move on artinya kita bergerak maju ke depan. Ya, melihat ke depan. Tidak lagi melihat kepada yang di belakang. Sekali-sekali boleh kita lihat sebagai pembelajaran, tapi tidak selamanya kita melihat pada masa lalu kita. Semua kita punya masa lalu, setuju teman-teman? Semua kita punya sisi gelap, setuju? Semua kita punya hal buruk dalam diri kita. Bahkan masa lalu kita kalau kita urut-urutkan, kayaknya nggak cukup lembaran buku setebal apapun untuk menceritakan kehidupan kita. Tapi apakah itu penting untuk kita ceritakan sementara Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat kehidupan kita yang sudah lalu. Tuhan mengingat kita hari ini. Tuhan mengingat kita ke depannya. Benar? Kalau Tuhan mengingat-ingat masa lalu, gak mungkin Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, gak mungkin teman-teman. Justru karena Tuhan melihat hidup kita begitu spesial, begitu sempurna, punya tujuan jelas, punya masa depan yang baik. Tuhan Yesus melakukan itu di atas kayu salib. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat masa lalu kita, masa iya kita mengingat-ingat masa lalu kita? Siapa kita? Benar gak? Hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman, ini berlaku. Kalau kita praktekkan, kita akan cepat bangkit. Kita gak akan berkubang-kubang pada emosi-emosi yang salah. Emosinya salah gak? Enggak. Yang salah itu kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kekecewaan.
berlarut-larut dalam kemarahan yang mengakibatkan tindakan kita salah. Ya, yuk kita baca teman-teman satu ayat. Filipi 3:14. Maaf teman-teman, saya minum dulu. Yuk kita baca sama-sama Filipi 3:14. Ya, saya ini Alkitab kesayangan saya teman-teman, setiap saya khotbah, setiap pagi saya di sekolah, saya selalu baca ini. Saya punya HP yang jadul-jadul, tapi Alkitab saya selalu saya bawa ya, kalau pas lagi pagi-pagi saat teduh. Filipi 3 ayat 14, kita sama-sama baca teman-teman. 3. Ya, aku melupakan ya. Ya, 3, 2, 1. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kita udah kenal Paulus bagaimana kehidupan dia di masa lalu, sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau bicara kurikulum vitanya Paulus, dia orang yang hebat sekali, dia yang luar biasa sekali. Hukum Taurat dia tahu, dia orang Ibrani, di pasal-pasal, di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan siapa sih Paulus sebenarnya. Tapi dia melupakan semua yang ada di belakangnya. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, segala sesuatu yang dia peroleh itu dianggap sampah. Ya kan? Masa lalunya, kehidupannya yang sebelum-sebelumnya itu dianggap sesuatu yang sesuatu sampah. Kehebatan dia, kepintaran dia, keberhasilan, prestasi, bahkan hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan ketika dia berjumpa dengan Kristus. Di ayat sebelum-sebelumnya dijelaskan bahwa itu dianggap dia sampah. Tapi dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bukankah Tuhan memanggil kita pada satu tujuan yang jelas teman-teman? Bukankah Tuhan memanggil kita pada panggilan surgawi? Bukankah tujuan kita adalah kekekalan? Amin. Bukankah hidup kita di dunia ini hanyalah hidup sementara yang Tuhan berikan kepada kita, semua pencapaian, semua keberhasilan, semua kehebatan kita tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kalau kitanya fokus pada bagian itu. Tapi yang paling penting, apa yang kita capai sekarang, kita tahu tujuannya adalah surga, tujuannya adalah panggilan surgawi. Di pekerjaan kita hebat dipanggil Tuhan. Itu kita tahu bahwa yang sedang saya kerjakan adalah panggilan surgawi. Amin teman-teman. Mau di bisnis, mau di tempat kerja, engkau yang lagi sekolah, engkau yang lagi kuliah, ada tujuan yang jelas, panggilan surgawi. Amin. Kita tidak membeda-bedakan antara sekuler dengan gereja. Enggak teman-teman. 24 jam dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan. Amin. Fokus kita jelas teman-teman. Kalau Tuhan memberikan direction yang jelas, fokus yang jelas, kenapa sering sekali kita melihat ke belakang? Ada banyak orang yang hidup saat ini, di masa kini, tapi dia hidup sekarang, tapi dia masih mengingat kejadian-kejadian, kesuksesan yang dulu-dulu, kehebatan yang dulu-dulu, keberhasilan, bahkan kegagalan. Bahkan ada orang juga yang sering menceritakan kekecewaan dalam dirinya. Disimpan sekian tahun, berpuluh tahun, belasan tahun. Kekecewaan dengan orang yang mungkin pernah menipu dia, yang mungkin pernah mengkhianati dia, yang mungkin pernah meninggalkan, mengecewakan, menolak. Dia bawa-bawa sampai sekarang. Teman-teman, kita tidak akan pernah bisa maju tanpa melupakan masa lalu. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa maju ke depan tanpa melupakan masa lalu kita.
Teman-teman kalau kita berkendara ya yang bisa nyetir, kita kan lihat spionnya lebih kecil ya, kiri kanan gitu ya. Kita sekali-sekali melihat kiri kanan, tapi kalau terus-terusan kita melihat spion, kita bisa pasti nabrak, ya kan? Nah jadi masa lalu itu bisa jadi pembelajaran yang berharga. Tapi yang paling penting, kita mau hidup di masa depan, di masa sekarang. Amin. Kita tidak akan pernah bisa maksimal kalau kita masih hidup di masa lalu. Ya. Ya, teman-teman. Jadi kita mau belajar untuk tidak tinggal di masa lalu. Kita mau belajar untuk move on, bergerak maju ke depan, berlari-lari. Ya. Teman-teman, kalau kita tidak sembuh dengan masa lalu kita akan melukai orang-orang di masa kini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak sembuh dengan masa lalu kita akan melukai orang-orang di masa kini. Yang mau menikah, ya kita harus sembuh dulu dengan masa lalu. Kalau enggak, itu akan kita bawa-bawa dalam pernikahan. Ya kan? Sembuh dulu. Kita akan melukai, kadang refleks ya. Kadang aku enggak mau kayak gini. Tapi kenapa ini yang keluar? Aku seharusnya nggak mau bertindak begini, tapi kenapa ini yang terjadi? Berarti ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Itulah pentingnya pemuritan di gereja kita. Kita dibimbing untuk menemukan akar. Apa sih yang menyebabkannya? Apa sih kejadian itu bisa berulang-ulang, kenapa? Nah, itu pentingnya teman-teman sebuah pemuritan. Di gereja kita fokus kepada pemuritan. Saya akan cerita nanti teman-teman bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Ya, bagaimana Tuhan memulihkan saya ketika saya mau jujur sama Tuhan. Tuhan bisa memulihkan kita, menyembuhkan kita ketika kita jujur dengan diri kita sendiri. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar teman-teman ya. Bagaimana caranya move on? Saya sebentar aja karena ini cepet-cepetan kita kayaknya ya. Yuk. Oh iya ada ini ya. Ya lanjut aja. Ya langsung yang pertama. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Terima kenyataan. Ya. Kalau kita mau move on teman-teman, kita harus melewati fase-fasenya. Kalau fase 1 gak bisa kita terima, kita gak akan mendapatkan mutiara wisdom. Terima kenyataan. Ya. Terima fakta. Ya emang saya ketipu. Ya emang saya ditolak. Ya emang saya disakiti, ya emang saya bodoh, saya salah. Saya salah investasi di saham yang gak bener. Saya salah ikut-ikutan supaya dapat keuntungan dan itu banyak kan. Keuntungan yang besar. Saya baru dengar nih teman saya rugi puluhan juta gara-gara dia ditawari keuntungan investasi. Nanti kamu keuntungannya gede nih. Kan pertama dia dapat cepet nih, emosinya dimainkan, dia tanam lagi, dia pasang lagi, saya nggak tahu ya ini yang pokoknya dia ditawari begitu, dia pasang lagi, sampai akhirnya uang itu nggak kembali dan itu ditutup katanya, dia rugi puluhan juta, sampai sekarang dia masih belum terima kenyataan, uang yang ditabung-tabung itu akhirnya hilang. Ya terima kenyataan kalau kita investasi di tempat yang salah. Terima kenyataan kalau kita maaf kata bodoh gak belajar. Dia tutup teman-teman, dia besok-besok buka lagi. Karena ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sangat gampang. Maaf saya bilang sangat gampang ditipu-tipu. Ya kan? Banyak kan? Halo, hari gini kita hidup di dunia tipu-tipu katanya kayak gitu. Iya, dia tutup nih, besok-besok buka lagi, masih banyak orang-orang yang bisa dipengaruhi. Karena keinginan cepat kaya, ya terima kenyataan kalau hubungan kita kandas di tengah jalan. Terima kenyataan, saya juga gitu, ya kan, terima kenyataan. Ya kan, terima kenyataan kalau dia lebih memilih orang lain, bukan karena kita jelek, bukan karena kita kurang cantik, bukan. Ya bagus-bagus saja daripada sama dia terus hidup kita menderita, ayo loh. Jadi bukan karena kita, kadang kan perempuan kan begitu ya, begitu
Begitu bermasalah dalam hubungan, oke lah pria itu entah gimana, mungkin mengkhianati, meninggalkan, menolak segala macam. Perempuan itu kan suka begitu, berkaca, bercermin. Aku salah apa ya? Ya wajar aja sih evaluasi diri gitu kan. Wajar kan? Aku salah apa ya? Tapi yang salah itu kalau terus evaluasi, terus menyalahkan diri, berarti dia belum bisa move on. Dia belum terima kenyataan. Emang kalau ditolak kenapa? Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Iya bener gak? Tuhan Yesus yang hebat luar biasa gak melakukan kesalahan sedikit pun, bahkan mengasihi orang berdosa. Dia aja ditolak. Lah apalagi kita, dosa kita banyak minta ampun. Kesalahan kita banyak minta ampun. Tuhan Yesus saja dihianati sama muridnya. Apalagi kita, sahabat kita mengkhianati, ya udahlah mau gimana. Terima aja kenyataan sahabat kita emang begitu. Tuhan Yesus saja ditinggalkan pas lagi dia susah-susahnya, pas lagi dia sedih-sedihnya. Ingat gak waktu di Taman Getsemani? Dia lagi berpeluh-peluh darah segala macam. Itu belum seberapa yang kita alami ya elah, baru ditinggalkan sebentar. Kita udah nangis Bombay 1111. Lah Tuhan Yesus dia udah udah gak tahu lagi dia ngalamin murid-muridnya malah si tidur ninggalin dia. Lagi apalagi kita, ya udah terima kenyataan, Tuhan Yesus aja dibegituin, apalagi kita udah terima aja kenyataan, belajar menerima kenyataan, belajar menerima fakta yang terjadi hari ini. Amin. Logika kita kan jadi jalan kan? Oke perasaan, oke aku setuju sih perasaan kita harus terlibat di dalamnya. Tapi gunakan logika berpikir kita dalam menganalisa sesuatu. Hari ini kita sama-sama belajar teman-teman. Ya, yang pertama terima kenyataan. Tapi kita harus belajar, kebenaran berada di atas fakta. Yes, faktanya seperti ini. Tapi ada kebenaran Tuhan yang akan menyembuhkan, yang akan memerdekakan. Setuju? Faktanya memang saya disakiti, faktanya memang saya ditipu, faktanya emang saya dikecewain, faktanya emang saya ditolak, faktanya emang saya dikhianati, saya ditinggalkan. Tapi saya tahu Tuhan tetap menerima saya apa adanya. Dia mengasihi saya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Itu kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran harus berada di atas fakta untuk kita bisa move on. Ya. Siap terima kenyataan? Siap kalau bisnis kita kemarin-kemarin gagal? Ya saya juga pernah ketipu kok. Saya pikir, enak lah ini ya Desember, saya udah bisa panen gitu ya. Orangnya kabur. Ya udah, saya terima aja kenyataannya. Terus saya cerita. Saya cerita sama teman saya gitu ya. Terus saya belajar sesuatu dari peristiwa itu. Yang kedua teman-teman. Melarutkan perasaan. Ini yang jarang terjadi nih. Apalagi kalau cowok, kayak mana caranya melarutkan perasaan? Itu kan urusan cewek. Hello, cowok sama cewek sama-sama punya perasaan, setuju? Jangan kalian pikir ya laki-laki tuh gak punya perasaan, punya. Cuma kadang-kadang pura-pura gak ditunjuk-tunjukkannya aja. Padahal waktu sendirian dia juga nangis. Saya tahu kok. Ya kan? Ya, melarutkan perasaan. Ya, jadi tumpahkan perasaan kita sampai tuntas. Jadi jangan pernah menolak perasaan sedih. Alah apaan sih sedih-sedih? Gak usah sedih. Lihat dong aku kuat. Hello, kamu cuma bisa ngomong kayak gitu waktu kamu sendirian gimana? Jangan. Ya kalau kamu sedih-sedih, kalau kamu marah-marah, kalau kamu kecewa-kecewa, kalau kamu merasa kondisimu hari ini gak baik, jelaskan, sebutkan emosi-emosi itu. Kadang kita, makanya saya senang kita harus belajar kecerdasan emosi ya. Salah satu orang yang cerdas secara emosi, dia tahu dirinya, dia sedang mengalami emosi apa. Terus kalau kita, kamu lagi ngapain? Gak tahu, aku gak, kamu ngerasain apa? Gak tahu, aku gak ngerasain apa-apa. Hello, kamu punya perasaan gak woi? Ya kan? Jadi gak apa-apa kalau mau nangis-nangis, itu pentingnya kita punya temen, kita punya komunitas. Gak ada orang yang di muka bumi ini bisa hidup sendirian. Cerita, waktu kita kita mau move on ini, kita udah terima nih kenyataan. Ya, terus yang kedua langkah berikutnya adalah tumpahkan perasaan kita sampai tuntas.
Gak apa-apa lah kita punya teman-teman yang bisa dijadikan tanda petik ya tempat sampah. Pasti mereka mau kok. Ya kan? Bener ya? Gak apa-apa cerita. Telepon, teman-teman aku lagi sedih banget nih. Aku ingat dia. Waktu aku lewat tempat itu, aku ingat dia. Aku ingat waktu kami makan berdua. Ya gak apa-apa. Waktu aku lihat cowok itu pakai baju itu ya ampun aku ingat dia, ya ampun, ya ampun. Ya gak apa-apa, itu kan kamu masih dalam proses. Waktu kamu ngalamin itu, kamu cerita. Atau tidak kamu tulis. Tuhan, ini Kak itu anak-anak kali loh, hello. Setiap kita sedang proses mendewasakan perasaan. Katakan kiri kanan, mendewasakan perasaan. Itu proses. Ya, kamu perlu menulis, Tuhan hari ini buat jurnal. Ya, buat jurnal, buat diarymu atau di HP-mu, Tuhan hari ini aku kecewa apa segala macam. Baik itu mau sama bosmu, kan kita nggak bisa merubah bos kita kan, bener kan boy? Bener kan teman-teman? Bisa nggak kita rubah bos kita? Lah diri kita aja nggak bisa kita rubah, susah merubah diri kita, boro-boro kita mau merubah bos kita yang tanda petik kita digaji. Ya udah terima aja kenyataan bos aku memang begitu. Ya kan? Terima kenyataan. Terus kamu kan mungkin dikecewain sama bos atau dibanding-bandingkan atau merasa bos gak adil segala macam, itu hal yang biasa, terima kenyataan itu biasa. Di tempat kerja itu biasa, gak usah baper-baperan yang berlebih-lebihan. Tapi boleh juga kamu mengungkapkan perasaanmu. Kalau memang kamu udah gak tahan banget, kamu cari teman kamu cerita. Ya. Melarutkan perasaan emosi sampai habis, sampai tuntas. Ya. Di sini kita butuh teman untuk menceritakannya. Atau kita bisa juga membuat kegiatan ya. Kita, yang cewek tolonglah kalau shopping jangan dijadikan kegiatan ya. Ya boy, ya teman-teman. Bisa sih sekali-sekali boleh. Kak, aku mau melarutkan perasaan. Dengan melakukan kegiatan shopping. Gak apa-apa juga sih, gak apa-apa ya. Selama kita masih bisa memanage keuangan kita gak ada masalah. Tapi ada banyak kalau kegiatan yang lain, masak-masak. Mungkin waktu kita mau proses move on, kita belajar masak. Ya kan, ada nilai bagus kan? Olahraga, saya proses move on saya olahraga teman-teman tiap hari waktu itu. Ya, olahraga, masak-masak, nanam-nanam bunga, bantuin orang tua bersih-bersih. Apa nggak seneng tuh orang tua kita? Anak gua kesambet apa, kok tiba-tiba bersihin kamar, nyapu, ngepel, masak, ya kan? Ya ada, karena kita kan masih tinggal sama orang tua beberapa kan? Nah, larutkan perasaan sampai tuntas. Ingat kalau kita masih ngomong gini, seandainya aku nggak mengenal dia, aku nggak akan mengalami kepahitan seperti ini. Hello, kalau masih kayak gitu kamu belum move on. Kamu nggak akan bisa ke step ketiga. Seandainya aku nggak bisnis sama dia, seandainya aku nggak pilih temen kayak dia, aku mungkin nggak akan rugi. Seandainya, kalau kita masih ngomong seperti itu, berarti kita belum terima kenyataan. Ya. Harusnya, andaikan, seandainya, itu berarti kita belum terima kenyataan. Jadi kalau kita udah merilis, kita udah ikhlas, hati kita udah tenang. Ketika kemarahan, kekecewaan reda, maka akan muncullah mutiara wisdom. Yang ketiga, mutiara wisdom. Tuhan ngomong apa ya? Belajar apa ya? Ya kan? Mungkin ada sisi positif yang Tuhan yang kita ubah dalam diri kita, tapi ada juga secara spiritual Tuhan ngomong secara pribadi sama kita. Nah, waktu emosi kita udah lebih tenang, kemarahan, kekecewaan kita sudah reda gitu ya, maka akan ada mutiara wisdom. Tuhan bicara apa? Tuhan ngomong apa? Percayalah, waktu kita menemukan mutiara wisdom, kita akan merasa Tuhan terima kasih, pokoknya aku berterima kasih Tuhan. Tuhan tunjukkan siapa dia. Kayak lagu-lagu, kau tunjukkan siapa dia. Daripada gue lebih berlarut-larut, memaksakan diri, kompromi banyak hal, tapi ujung-ujungnya ending-endingnya malah gak jelas, mendingan sekarang daripada di pernikahan. Mendingan kita ya rugi dikit daripada kita
memaksakan diri investasi lebih banyak, malah kerugiannya banyak, pasti ada pembelajaran. Tuhan ingatin apa? Ingat, ada kebenaran firman Tuhan ketika satu peristiwa Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin teman-teman. Kebenaran harus berada di atas fakta. Itulah yang akan menyembuhkan kita. Itulah yang akan memulihkan kita. Ya. Yang ketiga, yang keempat teman-teman, fokus pada apa yang bisa saya kerjakan ke depan. Ya, fokus pada masa depan. Ya, fokus pada masa depan. Ini kalau kita sudah masuk dalam tahap keempat, kita itu udah move on. Ya, kegagalan akan membuat orang semakin tajam. Masalah akan membuat orang semakin tajam, semakin tenang, semakin berhikmat. Amin. Teman-teman, saya mau cerita bagaimana saya move on. Mau cerita tentang keluarga atau mau relationship? Keluarga aja lah ya. Relationship kayaknya udah denger-denger lah ya. Teman-teman, saya tuh merasa Tuhan izinkan ketika mama saya sakit teman-teman, 2017 Desember sekitar akhir tahun, mama saya tuh sakit terus dia bilang gini, Dumah temenilah mama berobat. Waktu itu kami di kampung terus harus ke Medan. Terus saya bilang kayak gini, waktu itu kondisi mamaku kan masih sehat lah ya, masih belum gimana-gimana, cuma perasaan dia nggak enak. Terus aku bilang gini, Ma, kalau akhir-akhir tahun biasanya dokter libur, nanti aja, ya kan? Nanti aja berobatnya. Tapi kami berobat lah di dokter di tempat kami, kayak gitu. Akhirnya sekitar tanggal 8 atau tanggal 10 Januari saya pulang. Nah mama saya kan masih kondisinya baik-baik aja. Masih kondisi baik, masih berobat kayak gitu. Sampai akhirnya di Januari mama saya Januari 2018 saya ingat banget karena Tuhan proses saya di sini. Januari 2018 akhirnya mama berobat. Waktu itu kami memang tidak pakai kartu BPJS karena kami tidak percaya pada saat itu. Kayaknya kami lebih percaya bayar sendiri, kayaknya akan dilayani dengan baik-baik gitu. Jadi kami bawa ke spesialis segala macam. Itu kondisi mama udah baik, udah bisa pulang kayak gitu ya, udah nggak opname kayak gitu, cuma check up segala macam, baiklah gitu. Tapi di Februari teman-teman, awal Februari saya masih tinggal di Bengkong, itu sekitar tanggal 3 atau 4 teman-teman, mama saya drop lagi dan harus masuk ICU. Nah masuk ICU, saya merasa bersalah sekali. Saya nggak bisa terima kenyataan ketika pada jam 11 malam saya ditelepon oleh dokter spesialis penyakit dalam bahwa mama saya harus cuci darah. Gemetaran saya nggak terima kenyataan itu. Saya bilang jangan dok. Kenapa saya ditelepon, saya memang punya abang, punya kakak, mungkin HP saya yang paling aktif pada saat itu. Dan memang karena saya di keluarga emang orang tua memang suka kalau misalnya mau berobat, mau apa, mau nanya-nanya, pasti nanya saya. Gitulah ya, mungkin saya agak sedikit bisalah gitu ya, nggak pinter tapi bisalah sedikit gitu ya. Agak cepet kalau disuruh-suruh apa, emang cepet dari dulu emang begitu. Pokoknya dari kecil aku lah disuruh-suruh orang tua, kan aku cepet. Terus dikasih apa aku kerjain baik-baik dari kecil. Ya gitulah ceritanya ya teman-teman. Nah terus tapi hari itu saya bilang, dok jangan, udah pokoknya gimana caranya jangan cuci darah. Pokoknya gimana caranya mau minum obat, mau apa segala macem. Tapi kamu tahu nggak teman-teman, di situ saya nangis. Kenapa? Karena saya merasa bersalah. Coba waktu itu saya bawa mama saya berobat, mau ada dokter nggak apa-apa deh. Yang penting saya bawa dulu dia ke rumah sakit. Pasti nggak akan kayak gini. Berlarut-larut, berlama-lama saya mengalami yang namanya rasa bersalah teman-teman. Bahkan kadang saya kayak gini teman-teman, iya ya aku bodoh banget ya memang ya. Iya emang aku bodoh. Tapi waktu aku nyiapin firman ini teman-teman, Tuhan ingetin akarnya itu di situ. Kenapa? Aku tuh sering ngerasa nyala-nyalain diri. Aku udah move on di area itu. Tapi rasa bersalahnya terhadap sesuatu tuh jadi akar gitu loh. Nah waktu aku nyiapin ini aku bilang, Tuhan ampuni aku. Aku ngulang lagi tuh doanya, gitu. Jadi waktu itu saya harus belajar terima kenyataan itu lama teman-teman. Sampai akhirnya mama saya tanggal 3 masuk rumah saya tanggal 5 pagi, padahal aku Januari itu tanggal 10 udah balik ke Batam. Terus tanggal 6 atau tanggal 5 pagi aku terbang lagi, balik lagi. Saya bilang saya mau jaga mama nih di ICU. Selama di ICU teman-teman aku nangis, terus
berdoa, Tuhan jangan panggil dulu. Karena aku merasa bersalah sekali. Sampai saya bilang gini, aku barisan terdepan yang akan nolong orang tua aku mau apapun itu. Sampai gitu teman-teman. Mau apapun, mau uang gak apa-apa. Gak apa-apa, habis-habisan gak apa-apa. Saking menebus rasa bersalahnya saya. Padahal sebenarnya kan enggak, ya emang sakit. Bener gak teman-teman? Mau saya bawa pun dia ke Medan pada saat itu, belum tentu juga bisa ketolong. Karena Januari itu pun kami bawanya ke spesialis yang memang benar-benar dokter bagus. Karena orang tua aku jarang sakit, jadi kami sekali bawa itu emang ke dokter bagus, dia pakai biaya sendiri gak apa-apa. Biar diprioritasin kayak gitu kan. Tapi rasa bersalahnya saya itu lama sekali teman-teman. Saya melarutkan perasaan, saya cerita di rumah sakit, saya telepon teman saya nangis. Saya bilang, Kak saya juga ngalami kayak gitu, mama saya jadi sakit, kita sama-sama ya gitu. Pokoknya dia melarutkan perasaan saya sedih Tuhan. Saya merasa bersalah, kenapa saya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya saya ungkapin semua perasaan-perasaan saya. Terus sampai akhirnya ketika saya ikhlas, saya terima kenyataan itu, saya melarutkan perasaan itu, saya butuh proses teman-teman. Saya mendapatkan mutiara wisdom, saya dapat pembelajaran, saya dapat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan saya teman-teman. Ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat proses itu teman-teman kami satu keluarga jauh lebih dekat, lebih akrab, pokoknya saling support, apa-apa kita saling support teman-teman. Belajar apa? Saya ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, pokoknya mendatangkan kebaikan segalanya. Terus saya fokus pada penyembuhan mama saya yang sekarang teman-teman. Ya, jadi belajar, mau apapun teman-teman. Jadi bicara move on bukan cuma bicara tentang relationship, tapi peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Apakah kita mau bangkit, kita mau maju, kita mau melihat ke depan, atau kita terkungkung, stay di satu tempat ini dan merenungi kesalahan-kesalahan kita. Gak akan pernah maksimal, kita gak akan pernah sukacita. 3 tolak ukurnya teman-teman ketika kita udah berhasil untuk move on. Atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita mau ngambil keputusan. Yang pertama, kerajaan Allah itu bicara tentang apa teman-teman? Ada kebenaran gak di situ? Ada sukacita gak di situ? Ada damai sejahtera gak di situ? Kita boleh sedih, kita boleh marah, boleh kecewa segala macam. Tapi kalau sudah berlarut-larut ada di area itu, ingat teman-teman, ada damai sejahtera nggak ketika kita melakukan itu? Ketika kita menyimpan sesuatu di dalam diri kita, menyimpan kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kekecewaan. Ingat, nggak akan ada damai sejahtera, nggak akan ada sukacita, nggak akan ada kebenaran di dalamnya. Jadi cepat-cepat putuskan, ambil keputusan, mengampuni. Ya, kalau itu berkaitan dengan orang lain, ampuni dia. Tapi kalau itu berkaitan dengan dirimu sendiri, kamu datang sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Tuhan tahu hatiku. Ya, jadi sama-sama teman, terima kenyataan. Butuh proses, yes, apapun itu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam keluarga. Bahkan dalam diri kita sendiri, mungkin kesalahan-kesalahan kita dia lalu, belajar untuk move on. Belajar untuk melihat ke depan, fokus ke depan. Tuhan aja tidak mengingat-ingat kita yang lalu, dia mengingat kita yang sekarang, yang hari ini. Amin teman-teman. Yeremia 29 ayat 11 kita mau baca. Ini ayat favorit saya. Kayaknya setiap saya khotbah pasti saya bahas ini. Kita sama-sama baca teman-teman. Yeremia 29, 11, 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Fokus kita adalah masa depan. Fokus kita adalah janji Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Amin, teman-teman. Kalau hari ini seandainya kita belum ditemukan, belum entah di mana lah jodoh kami ini kan Tuhan, gitu kan kita kadang suka ceritakan. Udah nyari ke sana, ke sini, kok enggak lah ya ketemu-temu gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, emang kenapa? Ya kan? Bener kan? Atau sedang yang mencari kerja gitu, kayak mana lah gitu, kok enggak ada lah kerjaan. Udah capek melamar segala macam. Lakukan lagi usaha yang lebih. Ya, jangan pernah menyalahkan diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan dirimu, tapi kita perlu belajar. Amin. Beda menyalahkan diri dengan belajar. Kalau belajar ada prosesnya, kamu gagal, kamu bangkit. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Tapi kalau menyalahkan diri, kamu akan terkungkung dengan emosi-emosi negatifmu. Bukannya kamu makin maksimal, tapi kamu akan makin jauh, makin jauh, makin jauh.
Amin. Yuk satu lagi kita baca teman-teman. Mazmur 34 ayat 19. Ini di ayatnya. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu paham banget dengan perasaan kita. Tuhan itu tahu banget rasanya ditinggalkan. Tuhan itu tahu banget rasanya dikhianati. Tuhan itu tahu banget rasanya ditolak. Tuhan itu tahu banget rasanya dia dikecewakan. Rasanya kita dikecewakan itu Tuhan tahu banget. Dia tahu percis hidup kita. Orang yang patah hati, orang yang remuk jiwanya. Tuhan tahu banget rasanya. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, kita gak usah merasa malu, gak usah merasa sungkono, sungkene, sungkana, gak usah. Datang aja apa adanya, karena Tuhan pun merasakan hal yang demikian. Bahkan lebih dari kita. Apapun yang hari ini kau rasakan. Mungkin kau susah mengampuni orang, mungkin engkau susah untuk melupakan orang itu yang pernah singgah sekian lama dalam dirimu. Kau susah, kau dibayang-bayangi terus. Untuk memulai hubungan yang baru pun jadi susah. Untuk memulai pekerjaan yang baru pun jadi susah. Terbayang-bayang terus. Hari ini Tuhan tahu percis hidup kita. Tuhan tahu banget dia mengasihi kita. Yuk sama-sama teman-teman